Serat Centini secara keseluruhan terdiri dari 722 pupuh, memiliki 31.837 tembang, dan juga memiliki 3.467 halaman pada 12 jilid buku ukurannya. Memiliki lebar dan tinggi 15 cm dan juga 21 cm. Dan tembang yang dipergunakan adalah Asmarandono sebanyak 64 kali dan memiliki 3.117 tembang. Lalu ada tembang Balabak yang dituliskan sebanyak 16 kali dan memiliki 676 tembang. Lalu Dandang Golo atau Sarkara dituliskan sebanyak 73 kali dan memiliki 5.207 tembang. Lalu ada Duduk Uluh atau sebutannya Megatro yang dituliskan sebanyak 52 kali, memiliki 1.929 tembang. Lalu Durmo yang dituliskan 17 kali dan memiliki 483 tembang. Lalu Gambuh yang disebutkan sebanyak 55 kali, memiliki 975 tembang. Lalu ada tembang Girisa yang dituliskan 30 kali dan memiliki 897 tembang. Lalu ada Juru Demung yang dituliskan 42 kali, memiliki 1.168 tembang. Lalu Kinanti disebutkan 65 kali, memiliki 3.505 tembang. Lalu ada Lontang yang dituliskan 9 kali, memiliki 470 tembang. Lalu Mas Kumambang 42 kali dituliskan, memiliki 1.704 tembang. Lalu Micil 46 kali, memiliki 2.563 tembang. Lalu ada Pangkur yang dituliskan banyak 40 kali, memiliki 1.469 tembang. Lalu Pucung dituliskan sebanyak 58 kali, memiliki 2.388 tembang. Lalu ada tembang Salasir yang dituliskan sebanyak 12 kali, memiliki 522 tembang. Lalu ada tembang Sinom 64 kali yang ditulis sebanyak 2.675 tembang. Lalu ada Wirangrong yang dituliskan 37 kali, memiliki 1.089 tembang. Serat Centini mungkin karya sastra terpanjang yang pernah ditulis oleh umat manusia di seluruh dunia. Dengan adanya ini, maka tak heran bahwa Serat Centini ini merupakan serat yang sangat luar biasa. Dan jika kita memahami lebih dalam lagi, maka kita akan jatuh cinta pada Serat Centini ini. Saking banyaknya pembahasan, cerita, bahkan filosofi dan juga wejangan-wejangan yang lain ada dalam satu paket buku Serat Centini ini. Secara keseluruhan tidak ada kata lain bahwa memang Serat Centini adalah satu karya sastra Jawa yang luar biasa. Baik dari segi tata bahasa tembang Jawa yang indah maupun dari segi isinya yang terdiri dari rangkuman budaya Jawa yang hidup pada abad 18 pada masa itu. Ilmu agama Islam maupun pengetahuan spiritual khas Jawa lainnya, maupun tentang pengetahuan-pengetahuan yang lain, bisa merupakan sumber bahasan dari berbagai disiplin ilmu yang tidak akan ada habisnya kalau dibahas. Bahkan mungkin secara ringkasan masih banyak lagi yang harus bisa kita dalami dalam Serat Centini ini. Serat Centini dibuka pada jilid 1, opus 1, tembang pertama, yaitu Sinom, yang mana bunyinya Sri Narpatmojo Sudibyo Talatahing Tanah Jawi Surakarta Adiningrat Surakarta Adiningrat Agnyo Ring Kang Wadu Carik Sutrasno Kang Kinanti Mangun Reh Cariteng Dangmu Sang Sangiya Kawruh Jawa Ingipun timrap kakawin mrih kembo karoyo dengan Kang Miyarso, yang memiliki arti sang putra mahkota berwilayah tanah Jawa Surakarta Adiningrat memerintahkan juru tulis
Sutresno yang dipercaya mengumpulkan cerita lama. Keseluruhan pengetahuan Jawa digubah dalam bentuk tembang agar mengenakkan dan menyenangkan bagi yang mendengar. Sedangkan penutupnya pada jilid 12 yaitu Pupuh 708 tembang ke-672 yaitu tembang Dandang Gulo berbunyi kadar paning panggih sang aji kang jinumput pijanaganing kata tinaliti saturute tetelane tinutur tititatas tataning gati sakwehung kang tinoto wis samiya ingimipun ala ayuning pakaryan kawruh miwah nglemuning kang lair batin winedar mring para muda yang memiliki arti didorong oleh keinginan sang raja yang diambil makna kata-katanya, diteliti urutannya, nasihat yang disampaikan, teliti tuntas teratur, maksud tujuannya. Semua sudah diceritakan, semua sudah dikumpulkan, baik buruknya perbuatan, pengetahuan maupun ilmu lahir maupun batin, diuraikan untuk para kawula muda atau para pemuda. Lalu pada Pupuh 722 tembang ke-55 dari tembang Asmarondono yang berbunyi Titi tamat ingkang tulis telas ingkang jinarito Syekh Mongrogo lalakone kongsi amadeg narendra kendang tekeng praloyo ran Sunan Tegalarum pisah Sumareniro yang berarti sudah tamat tulisannya, selesai ceritanya. Riwayat dari Syekh Amonggrogo sampai menjadi raja, terusir meninggalnya. Diberi nama Sunan Tegalarum dan terpisah makamnya. Dari tembang pembukaan dan penutup, maksud dan tujuan penulis Serat Centini adalah untuk melestarikan budaya atau pengetahuan Jawa agar bisa jadi pelajaran untuk generasi muda, tapi sungguh disayangkan. Generasi muda saat ini tidak banyak yang tertarik untuk membaca karya sastra. Jangankan karya sastra, sekedar membaca buku saja sudah sangat alergi. Justru para peneliti asing yang tertarik mempelajari Serat Centini ini. Budaya kita sendiri dipelajari oleh orang lain. Serat Centini juga mengandung hal-hal yang kontroversi bandingkan nilai-nilai budaya Jawa, bahkan mungkin mencakup Indonesia yang berlaku pada saat ini, yaitu yang pertama, ada kandungan cerita tentang seksualitas. Walaupun Serat Centini bercerita tentang perjalanan para santri dalam mengungkap masalah seksualitas, bisa dikatakan berlainan naturalis secara detail dan bak-bakan termasuk perilaku seks yang menyimpang, yang memang hidup pada masyarakat pada saat itu, maupun ilmu yang berkaitan dengan seksualitas. Yang kedua, persaingan antara budaya keraton dan budaya pesantren. Setelah Sunan Giri disatukan oleh Sultan Agung, budaya keraton dan budaya pesantren mengalami perkembangan yang terpisah. Ulama Islam saat itu ada yang bersikap akomodatif terhadap kerajaan dengan menjadi ulama di kalangan keraton. Ada juga yang mengambil sikap independen atau tidak mau tunduk dengan aturan kerajaan dengan mengembangkan budaya pesantren yang terjun pada kalangan mereka sendiri tapi tidak menunjukkan perlawanan terhadap kerajaan. Serat Centini adalah cerita tentang para santri dari sudut pandang kerajaan atau keraton. Syekh Amonggrogo dan istrinya setelah susah payah menimba ilmu agama Islam dan mencapai kesempurnaan, pada akhir cerita tertarik untuk menjadi raja. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa kekuasaan sebagai raja lebih bernilai dibanding dengan kesempurnaan ilmu agama. Kalau cerita ini hanya karangan, maka makna sebenarnya dari penulis Serat Centini adalah ingin menegaskan dominasi kerajaan terhadap para ulama agama Islam. Pada kala itu, akhirnya para ulama pun pada titik kesempurnaan agama masih tertarik pada kekuasaan untuk menjadi raja. Refleksi ini masih tergambar pada masyarakat Indonesia saat ini, yaitu sikap ketertarikan para ulama atau mungkin yang bisa dikatakan partai politik
yang ada kaitannya dengan agama yang ikut berpartisipasi dalam kekuasaan negara. Yang ketiga, penegakan pada ilmu tasawuf. Penekanan ajaran agama Islam di Serat Centini adalah ilmu tasawuf, yaitu suatu sikap berserah diri secara total pada kehendak Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan pendalaman ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ini adalah ajaran agama yang merupakan agama Islam di Jawa berdasarkan warisan ajaran Wali Songo. Pengetahuan spiritual Jawa seperti Sastro Jendro, Ayuningrat sudah ada sejak sebelum kedatangan agama Islam. Ilmu tasawuf dalam agama Islam menemukan kemiripan dengan pengetahuan spiritual Jawa yang sudah ada. Oleh karena itu, keduanya bertemu dan bersinkretisasi menjadi agama Islam di Jawa, yang mungkin sebutannya yaitu kejawen. Hal ini adalah kontroversi dengan apa yang umumnya diajarkan oleh ulama yang beragama Islam di Indonesia saat ini yang sangat fokus pada ajaran syariat, bisa terhenti pada rutinitas dan seremonial yang malah berakibat merosotnya nilai-nilai moral masyarakat pada umumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk epilog dari Serat Centini. Kedepannya kita akan membahas serat-serat lain atau mungkin isi dari serat-serat Centini yang lebih mendalam. Untuk itu tetap belajar di Sinau Sastra Jawa.